Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Alfarizi, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan ada Heidi Ramadan, ada Julia Ulfatmi, ada Raffi Baron Juliakil, dan terakhir ada Pramudio Mahendra Jati. Jadi di video ini saya akan memaparkan mengenai studi kasus yang ada di Brunei Darussalam. Adapun pembahasan yang akan kita angkat yaitu mengenai permasalahan terhadap penerapan hukum syariah bagi kaum non-muslim yang ada di sana. Karena kan kita tahu sendiri nih, di Brunei itu kan corak pemerintahannya monarki absolut yang dipimpin sama sultan, udah gitu Islam banget kan. Jadi kira-kira gimana sih penderitaan dari masyarakat non-muslim yang ada di Brunei ini? Walau secara umum kita tahu kalau penganut agama yang beda-beda di Brunei ini itu tuh hidupnya berdampingan secara damai-damai aja. Tapi memang ada beberapa interaksi dari minoritas yang masih terhambat oleh etos Islam dari masyarakat mayoritas Islam yang dominan tadi. Terus lebih lanjut lagi, pemberlakuan hukum pidana syariah Islam di Brunei itu memicu kekhawatiran di kalangan non-muslim. Kekhawatiran ini tuh muncul karena sebagian besar hukum tersebut juga bakal berlaku bagi penduduk non-muslim. Nah, bayangin tuh, hukum Islam berlaku juga sama non-muslimnya tadi. Dan aturan-aturannya ini juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sampai yang fundamental banget bagi setiap individunya gitu. Nah, terus poin terakhir nih, hukum syariah menjadi penuh banyak tantangan terhadap kaum minoritas. Ada yang tetap menerima aja karena ini adalah perintah sultan, tapi di sisi lain itu juga ada yang kurang setuju sama penerapan hukum Islam ini. Bukan cuma dari kaum minoritas yang tinggal di Brunei tadi, tapi juga dari komunitas internasional. Kalau kita perhatikan, hukuman-hukuman dari setiap pelanggaran tersebut itu bisa menuai banyak kontroversi. Seperti halnya dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB menentang bagian di mana hukuman mati untuk banyak pelanggaran. Ini bisa dibilang kayak semacam penyiksaan gitu jika mengacu dari undang-undang internasional. Sekian pendahuluannya, sekarang kita beranjak ke teori masuknya Islam di Brunei. Nah, ini kita masuk dari awal lagi berarti ya. Terdapat berbagai teori masuknya Islam di Asia Tenggara. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk bukan berasal dari Persia atau Arab, melainkan dari orang Arab yang telah berhijrah dan tinggal di wilayah India sebelum akhirnya membawa Islam ke wilayah Asia Tenggara. Teori ini didukung dengan konsep mazhab dan teori nisan. Lalu yang kedua nih ada teori Bengal. Teori ini didukung juga dengan konsep mazhab dan nisan. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Asia Tenggara berasal dari Bengal. Teori ini dikatakan oleh S.Q. Fatimi. Lalu ada juga nih teori-teori lain kayak teori Arabia yang melalui perdagangan. Terus ada juga Coromandel dan Malabar, ada juga teori Persia, teori Cina, pokoknya banyak teori-teori lah. Masuknya Islam di Brunei Darussalam diperkirakan sejak abad ke-15. Ada catatan Portugis pada tahun 1514 menyatakan bahwa pada waktu itu Raja Brunei belum memeluk agama Islam. Tetapi para pedagang di Brunei sudah memeluk Islam. Jika dikaitkan dengan beberapa teori masuknya Islam ke Asia Tenggara, khususnya di Brunei Darussalam, teori Arab yang melalui perdagangan itu tuh cocok banget dengan catatan sejarah masuknya Islam di Brunei Darussalam. Yang dimana para pedagang di Brunei pada waktu itu udah memeluk agama Islam. Jadi intinya teori yang paling cocok sama catatan Eropa tadi ya teori perdagangan itu, karena di sana tuh emang dari sononya pedagang-pedagang itu udah jadi muslim gitu. Walaupun banyak versi yang berbeda tentang masuknya Islam ke Brunei Darussalam di catatan sejarah yang lain. Nah, itu tadi sekilas tentang teori masuknya Islam ke Brunei. Sekarang kita beranjak ke peran organisasi internasional terhadap yang tadi penerapan hukum syariah itu. Berdasarkan teori hubungan internasional, terdapat beberapa solusi pemecahan masalah mengenai penerapan hukum syariah bagi kaum non-muslim di Brunei Darussalam. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah melalui pendekatan multilateralisme. Brunei Darussalam dapat bekerja sama dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara untuk membahas masalah ini. Kerjasama ini dapat dilakukan melalui forum-forum regional kayak ASEAN dan APEC. Jadi dalam forum-forum tersebut, pemerintah Brunei itu bisa menjelaskan kenapa sih mereka menerapkan hukum-hukum syariah termasuk untuk orang-orang non-muslimnya gitu. Brunei Darussalam juga dapat menyampaikan komitmennya untuk menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Selain pendekatan multilateralisme, solusi kedua itu bisa dengan melalui dialog.
Brunei Darussalam dapat membuka dialog dengan masyarakat sipil, termasuk organisasi-organisasi non-pemerintah alias NGO, serta kelompok-kelompok minoritas juga. Dialog ini dapat dilakukan untuk membahas masalah penerapan hukum syariah dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dialog ini penting untuk dilakukan karena dapat membantu Brunei Darussalam untuk memahami berbagai perspektif tentang masalah penerapan hukum syariah ini. Selain itu, ini yang lebih gampangnya nih. Pemerintah Brunei Darussalam juga dapat melakukan perubahan-perubahan pada hukum syariah yang sedang berlaku. Perubahan-perubahan ini dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari penerapan hukum syariah bagi kaum non-muslim. Perubahan-perubahan tersebut tuh dapat berupa yang pertama, menghapus hukuman mati bagi kaum non-muslim. Terus yang kedua, memperjelas definisi dari kejahatan-kejahatan yang dapat dihukum dengan hukum syariah. Dan yang terakhir adalah memberikan ruang bagi kaum non-muslim untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan syariah. Nah, ini bagian terakhirnya nih, yaitu mengenai pemecahan masalahnya. Berdasarkan tulisan Miriam Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, kita dapat menganalisis solusi pemecahan masalah ideal terhadap penerapan hukum syariah bagi kaum non-muslim di Brunei Darussalam, yaitu dengan menggunakan teori ilmu politik yang mencakup peran negara, agama, kebijakan, dan masyarakat. Nah, berikut ini adalah beberapa aspek yang perlu untuk dipertimbangkan. Yang pertama, peran negara. Negara tuh memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi semua warga negara tanpa memandang agama. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang mampu menjembatani perbedaan agama dan memastikan perlakuan yang adil bagi semua warganya. Terus yang kedua, bahwasannya peran agama itu juga memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum syariah itu tidak merugikan atau mendiskriminasikan kaum non-muslim. Prinsip-prinsip toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman harus dijunjung tinggi. Itu yang kedua tuh. Sekarang yang ketiga adalah dengan melalui kebijakan. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang mampu menjembatani perbedaan antara agama dan memastikan perlakuan yang adil bagi semua warga. Langkah-langkah konkret seperti perlindungan hukum bagi kaum non-muslim dan edukasi tentang keberagaman dapat menjadi bagian dari solusi. Terus yang terakhir adalah melalui masyarakatnya nih. Penting untuk memahami pandangan dan kebutuhan masyarakat secara luas. Dialog antara agama, advokasi hak asasi, dan pembangunan kesadaran akan pentingnya inklusi sosial dapat membentuk landasan kuat bagi solusi yang holistik. Nah, dengan mempertimbangkan aspek-aspek tadi yang didasarkan pada teori ilmu politik, solusi pemecahan masalah ideal dapat ditemukan untuk mengatasi diskriminasi terhadap kaum non-muslim di Brunei Darussalam dalam konteks penerapan hukum syariah. Capek juga ya. Yaudah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian paham gitu sama penjelasanku.